percaya bahwa suatu kehidupan muncul secara spontan dan dikenal sebagai generasi spontanea. Kemudian pendapat ini dibantah oleh Francesco Redi, Lazaro Spallanzani, dan Louis Pasteur yang mengatakan bahwa suatu organisme hidup berasal dari organisme semula. Charles Darwin kemudian mengemukakan teorinya yang disebut pangenesis. Teori tersebut mengatakan bahwa di dalam spermatozoa terdapat tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi makhluk baru setelah sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Darwin dalam The Origin of Species menyatakan ada dua hal penting dalam teori evolusi, yaitu yang pertama adalah spesies-spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies nenek moyangnya di masa lalu. Yang kedua, perkembangan spesies dipengaruhi oleh seleksi alam dan variasi antar populasi. Selanjutnya ada percobaan persilangan. Yang pertama ada pembuatan Ravanobrassica melalui persilangan antara lobak dan kubis oleh Cole Reuter yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki lobak sebagai umbinya dan kubis di atas tanah, walaupun berujung kegagalan. Yang kedua ada penemuan tentang pembuahan berganda pada tumbuhan berbunga oleh Edward Strasburger dan Sergei Nawashkin. Yang ketiga ada percobaan terhadap ribuan persilangan oleh Charles Darwin. Pada percobaan tersebut, Darwin menemukan adanya penurunan tampilan pada generasi hasil perkawinan sekerabat dan penguatan penampilan pada persilangan antar inbreed meski Darwin tidak mampu untuk memberi penjelasan. Yang keempat, yang terakhir, usaha menjelaskan kemiripan oleh Carl Pearson melalui metode regresi yang kemudian menjadi dasar dari teknik statistik modern. Selanjutnya ada teori tentang kromosom. Yang pertama ada sel. Sel merupakan bagian terkecil dari suatu kehidupan, sebutan sel yang berarti kotak-kotak kosong. Yang kedua ada kromosom. Kromosom terletak di inti sel, berfungsi sebagai pembawa informasi sifat keturunan. Selanjutnya ada bagian-bagian kromosom. Yang pertama ada kromatid. Kromatid adalah bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lain. Dua saudara kromatid ini diikat dengan sentrometer. Sentrometer adalah bagian yang tidak mengandung gen pada kromosom. Yang ketiga ada kromomer. Dalam kromosom terdapat struktur yang menyerupai manik-manik yang merupakan akumulasi dari kromatid. Yang keempat ada telomer. Bagian yang berisi DNA pada kromosom adalah telomer. Telomer ini berfungsi sebagai penjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA di dalamnya tidak kembali terurai. Selanjutnya ada bagian kromosom dibedakan menjadi 4 bagian berdasarkan sentromer pada lengan kromatidnya. Yang pertama ada talosentrik. Sentrometernya terletak pada ujung kromosom. Yang kedua ada metasentrik. Sentrometernya terletak di tengah kromatid sehingga membagi kromatid menjadi 2 bagian yang sama rata. Yang ketiga ada submetasentrik. Sentrometernya terletak mendekati bagian tengah sehingga kromatidnya panjang sebelah. Yang keempat ada akrosentrik. Sentrometernya terletak antara bagian tengah dan ujung lengan kromatid. Hari ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri atas 2, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Mitosis merupakan proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan 2 anakan sel yang memiliki sifat yang persis sama dengan induknya. Pembelahan mitosis terdiri atas 5 fase. Yang pertama interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Interfase adalah fase di mana sel mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembelahan. Sebagian besar siklus hidup sel dihabiskan untuk fase ini. Kemudian masuk ke profase. Pada profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Benang kromatin pada nukleus akan memendek dan menebal karena sel sedang membentuk 2 kromosom yang akan menempel pada ekuatorial. Setelah itu masuk pada tahap ketiga yaitu metafase. Pada metafase akan terjadi penyebaran kromosom yang terdapat di bagian tengah sel. Ciri dari fase ini adalah kromosom akan berada tepat di tengah sel dan benang spindel akan menipis. Kemudian pada anafase akan terjadi pembelahan pada sentromer. 2 kromatid kemudian akan berpisah dan menuju ke arah yang berlawanan. Hasilnya, kromatid akan berada pada kutub masing-masing dan akan membentuk kromosom yang baru. Setelah melewati anafase,
Kini, pembelahan sel akan masuk ke tahap akhir yaitu telofase. Di telofase, membran nukleus akan mulai terbentuk dan benang spindel akan hilang. Dua buah nukleus yang baru terbentuk ini akan memicu terjadinya pembelahan sel pada tengah-tengah sel dan menghasilkan dua anakan sel yang memiliki sifat yang sama dengan indukannya. Masuk ke pembelahan sel kedua, yaitu pembelahan sel meiosis. Meiosis atau disebut juga dengan pembelahan reduksia adalah pembelahan di mana jumlah kromosom akan berkurang menjadi setengah dari jumlah awal pada pembentukan gamet. Pembelahan meiosis terdiri atas dua fase besar, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pertama-tama kita akan membahas tentang pembelahan meiosis 1. Terdapat 6 tahap dalam pembelahan meiosis 1, yaitu interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Seperti pada pembelahan mitosis, interfase juga bermaksud untuk mempersiapkan sel terhadap pembelahan. Setelah sel siap untuk pembelahan, maka masuk ke tahap pertama yaitu profase 1. Pada profase 1, membran nukleus akan mulai memisahkan diri. Kemudian kromosom dan benang spindel akan membentuk kromatin. Kemudian masuk ke tahap metafase 1. Kromosom dan benang spindel yang mulai membentang akan muncul pada bagian ekuator dan membentang dari kutub ujung yang melekat pada setiap sentromer. Setelah itu masuk ke tahap anafase 1. Kromosom akan ditarik menuju kutub-kutub yang berlawanan, kemudian kromosom homolog akan berpisah dan benang spindel akan memanjang ke arah kutub. Setelah melalui tahap anafase 1, pembelahan sel kini masuk ke tahap akhir, last but not least, telofase 1 dan sitokinesis 1. Pada fase ini, kromosom yang tadi ditarik akan sampai di kutub yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memisahkan diri dan membentuk dua sel anakan. Dua sel anakan inilah yang nanti akan melakukan pembelahan di meiosis 2. Tahapan dalam meiosis 2 juga hampir sama dengan tahapan dalam meiosis 1. Cuma bedanya pada meiosis 2 tidak terdapat interfase. Mengapa? Karena meiosis 1 dan meiosis 2 masih merupakan serangkaian dalam proses pembelahan sel. Fase pertama dalam meiosis 2 adalah profase 2. Kromatid akan mulai menempel pada sentromer, lalu ekuator akan mulai memperlihatkan kromosom dan benang spindel yang mulai membentang dari ujung yang melekat pada sentromer. Setelah itu masuk ke anafase 2, kromosom akan ditarik ke arah kutub yang berlawanan setelah menempel pada kinetokor sehingga menyebabkan sentromer terbelah. Kemudian masuk ke tahap paling akhir dalam pembelahan meiosis yaitu telofase 2 dan sitokinesis 2. Kromatid akan berkumpul pada kutub pembelahannya masing-masing dan menjadi kromatin. Lalu membran inti dan anak inti akan terbentuk kembali sehingga sekat pemisahnya terlihat begitu jelas. Kemudian terbentuk dua sel anakan untuk masing-masing sel yang membelah. Jadi total sel anakan yang dihasilkan pada pembelahan meiosis adalah 4 sel anakan yang memiliki sifat yang tidak serupa dengan sel induknya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan mekanisme penurunan sifat. Penurunan sifat ini diawali dengan tahapan pembagian materi genetik, dan tahap ini melalui pembagian kromosom dengan melibatkan pembelahan meiosis pada gametogenesis. Gametogenesis sendiri adalah proses pembentukan gamet yang kemudian akan menjadi bahan baku untuk perkembangbiakan. Gamet ini terdiri atas dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Pembentukan dari gamet jantan disebut dengan spermatogenesis, dan pembentukan gamet betinanya kita sebut dengan oogenesis. Sekarang kita fokus ke spermatogenesis dulu. Nah, spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Sedangkan testis terdapat pada makhluk hidup berjenis kelamin jantan sebagai buah zakar. Bentuk dari spermatogenesis ini seperti kecebong,
berflagela, dan cenderung lonjong. Sperma terbentuk ketika spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer atau biasa kita sebut dengan sel sperma primer. Selanjutnya, sel sperma primer ini mengalami meiosis 1 menjadi sel spermatosit sekunder, sehingga terbentuk 4 sel spermatid yang sama besar dan bersifat haploid. Nah, sekarang kita ke oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium, di mana sel induk telur akan tumbuh besar sebagai oosit primer sebelum membelah dengan pembelahan meiosis. Berbeda dengan meiosis 1 pada spermatogenesis yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sama besar, meiosis 1 pada oosit primer menghasilkan 2 sel dengan komponen sitoplasmik yang berbeda, satu besar dan satu kecil. Sel besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel kecil disebut sebagai kutub primer. Sekarang kita lanjut ke hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini terbagi menjadi 2. Pertama adalah hukum Mendel 1. Dari hukum ini kita ketahui bahwa alel yang biasanya muncul berpasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet, di mana satu alel akan memasuki tiap gamet. Alel secara acak akan bersatu dengan gamet dari jenis kelamin lainnya. Misalnya pada percobaan Mendel yang menyilangkan antara kacang erkis bulat dengan kacang erkis keriput. Gen dari kacang-kacang erkis ini kemudian akan berpisah membentuk 2 gamet. Contohnya pada kacang erkis bulat dengan gen 2B besar akan berpisah masing-masing menjadi 1B kapital. Begitu pula pada kacang erkis keriput dengan gen 2B kecil akan berpisah menjadi masing-masing 1B kecil. Sekarang kita berpindah ke hukum Mendel 2. Hukum ini menyatakan ketika ada 2 set karakter dalam hibrida, pemisahan satu pasangan karakter tidak bergantung pada pasangan lainnya. Nah, dari gambar, kalau kita perhatikan sistematika persilangannya, pada filial 2 diperoleh perbandingan bulat keriput 3:1. Munculnya sifat keriput pada filial 2 ini mengindikasikan bahwa terdapat gen keriput yang tidak nampak atau resesif pada keturunan pertama atau filial 1. Dan ini adalah contoh persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Ada lagi persilangan dihibrid atau dengan 2 sifat beda, seperti yang ditampilkan pada gambar. Dari sana kita ketahui bahwa fenotip 1 yang disilangkan satu sama lain ternyata menghasilkan fenotip 2 dengan perbandingan antara bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput kuning berbanding keriput hijau 9:3/3/1. Nah, itulah bahasan kami terkait dengan materi pembelahan sel dan pewarisan sifat. Atas waktu dan perhatiannya diucapkan terima kasih.